Oke, teman-teman, kembali lagi kita bahas saham untuk besok tanggal 13 Oktober 2025 ya. Ada 5 saham yang menurut saya ini bagus, teman ya. Di luar 5 saham ini nanti kalau ada ya dari teman informasi atau apa, teman boleh komentar, nanti kita cek. Tapi ada alasannya ya. Jangan tiba-tiba teman suruh cek saham ini, tapi nggak ada alasannya ya. Minimal ada satu alasan. Misalkan dia sudah breakout, misalkan, atau ada akumulasi besar, atau ada aksi korporasi, ada reg issue atau apapun ya, atau fundamentalnya labanya sedang naik, macam-macam, apapun pokoknya ada alasannya. Kalau nggak ada alasan kita nggak akan bahas. Oke. Nah, yang pertama ini BRPT, menurut saya ini masih menarik, teman ya. Teman lihat di sini trennya itu masih tren naik ya di time frame 15 menit. Dan yang ditambah lagi di sini sudah ada break resisten sebelumnya ya, kemudian dari tes dan ada akumulasi. Nah, teman bisa lihat di sini plan saya sudah ada. Teman bisa lihat di sini akumulasinya kemarin tanggal 10 Oktober itu BK masuk 125 miliar di harga 4271 ya. Nah, sementara harga sekarang baru di 4280. Jadi belum terlalu jauh ya. Kalau kita buka netnya, crossnya, nah BK itu baru jualan 20 jutaan, terus 19 jutaan, jelas ini ada akumulasi ya. Semoga ya, bukan berarti seperti yang sering kita diskusikan ya, akumulasi lot itu bukan berarti saham ini pasti naik atau pasti terbang ya. Kita nggak pernah tahu berapa uang market makernya yang akan mereka masukkan ke saham ini ya. Bisa jadi dia bawa turun dulu supaya mereka bisa lebih dapat saham harga yang lebih murah ya. Nah, mungkin dia mau masuk 1 triliun misalkan, baru berarti ini baru 10%-nya ya. Jadi nggak ada urusan saham itu akan naik atau turun dengan adanya akumulasi atau distribusi ya. Kadang ada distribusi besar, malah sahamnya naik, teman ya. Oke, itu yang pertama BRPT, yang kedua AAD ya. Ini grup Adaro ya. Di sini saya juga sudah bikin plannya, teman-teman bisa lihat ya. Ada resisten yang sudah dijebol ya, kemudian dia pullback. Nah, sudah sampai ke harga support become resisten become support, dan ada akumulasi juga di AD ya. Teman-teman bisa cek ini plannya. Kita targetnya di 15% dulu ya. Target stop lossnya 3%, jadi 1/4 ya. Risk rewardnya 1/4. Oke, kita cek ya AAD. Nah, di sini ada broker BK masuk 42 miliar ya. Yang jualan itu AK, XL ya. Nah, di sini juga ada KZ masuk 12,6 miliar. Jelas ada akumulasi di AAD ini ya. Apakah AAD ini berat, teman? Tentu saja, karena ini sahamnya bukan saham kecil, teman. Tapi ya, teman bisa lihat ini naiknya bisa tinggi juga kalau lagi di akumulasi atau dinaikkan sama market makernya. Ini 9% loh ya, dalam satu jam ini naik 9%. Ya, ini candle 1 jam, teman ya. Jadi kalau uang market makernya besar, itu saham berapapun pasti gampang dinaikkan. Jadi seperti itu ya. Oke, jadi nggak masalah saham kecil, saham ringan, saham berat itu tergantung market maker sih, teman. Jadi untuk teman yang scalping ya, kita scalping di antara saham-saham ini saja, teman ya. Kenapa? Karena kita tahu ada, misalkan teman-teman nyangkut ya, katakanlah teman nggak mau cut loss misalkan ya. Saya tidak terlalu takut karena teman-teman kemungkinannya bukan berarti pasti ya, kemungkinan saham itu dikunci ARB berjilid-jilid itu tipis ya. Tapi kalau teman masuk di saham gorengan ya, itu teman masuk, teman nggak mau cut loss misalkan ya, besoknya atau hari itu juga di ARB, kunci ARB, nggak bisa keluar, berjilid-jilid pula misalkan ya, teman bisa habis di situ. Jadi saya menjaga keamanan itu. Apalagi saya tahu teman-teman pasti banyak yang baru mencoba scalping. Scalping itu strategi yang paling sulit, teman ya. Teman harus cepat, harus segera keluar misalkan sudah profit. Seperti yang master di scalping itu seperti Bekti Sutikna misalkan ya, dia dapat 2%, 3% itu keluar langsung ya, dan itu jumlahnya sangat banyak, bisa mau
mempengaruhi harga saham. Jadi teman-teman, kalau nggak bisa secepat Bekti Sutikna, mending kita masuk di saham yang relatif aman seperti ini. Oke. Selanjutnya MDKA. Nah, MDKA saya lihat ada break trendline teman ya. Nah, ini ada double bottom juga di sini yang bulat-bulat ini. Nah, kejadian yang sama di sini teman-teman bisa perhatikan ya. Kalau teman-teman biasa melihat struktur market, ini teman-teman bisa kelihatan ya. Polanya di sini hampir sama ya. Nah, ketika trendline ini di break ya, break kemudian break ya, kemudian dari tes, nah, kita masuk di sini, harga naik ya. Ini berapa persen ini? 17% loh, atau 18% ya. Nah, semoga saja ini juga terulang ya, terulang lagi. Jadi teman-teman penting sekali ya belajar teknikal, teman-teman lukis-lukis saja seperti ini ya. Teman-teman coba ambil satu saham ya, teman-teman belajar untuk membuat trendline misalkan seperti ini, teman-teman garis-garis saja seperti ini. Oh, ternyata kalau dia sudah break ya, di sini break, setelah break apa yang terjadi, dia lanjut turun. Nah, ini berapa persen ini? 18% atau 17% ya. Artinya kalau teman-teman masuk di sini ketika dia sudah break ini, kita boleh keluar dulu ya, amankan profit. Jadi setelah itu kita tunggu lagi dia break lagi di sini. Di sini juga ada trend lagi. Nah, ini trend line ya. Teman-teman pergi ke time frame lebih kecil misalkan ya, di 1 jam. Ini sambil belajar teknikal ya. Nah, ini tadi ya. Teman perhatikan ketika dia sudah break trend line ya, pelan-pelan dia naik. Ini berapa persen ini? Ini bukan kecil teman kenaikannya ya. Teman-teman bisa memanfaatkan ini saja untuk scalping itu sebenarnya. Nah, ini 29% ya. 29%. Ini bukan time frame 1 hari, ini 1 jam lah. Nah, kalau kita pindah ke 1 hari mungkin cuman 1 atau 2 hari saja ini ya. Udah tercapai 29% itu. Oke, kita lihat MDKA. Tadi kita sudah cek analisa teknikalnya. Apakah ada akumulasi di MDKA? Kalau toh kita nantinya loss, kita sudah puas karena kita sudah menganalisanya, teman. Dia bisa saja break lagi ke bawah, tiba-tiba kena stop loss, itu biasa, wajar ya. Loss itu bukan hal yang nggak boleh terjadi, tapi itu pasti terjadi. Selagi kita masih di dalam plannya, ada exit plannya, nah itu biasa saja teman ya. Jangan takut untuk loss. Kalau teman takut loss, teman juga akan takut profit nanti. Profit sedikit pasti teman langsung ambil. Nah, ini broker RX ya, ZP, RF, jelas di sini akumulasi ya, 24,9 miliar, 16 miliar, 11 miliar yang jualan CC, YP, AK, XL juga ini ya, 17 miliar, 11 miliar, 10 miliar ya, jelas MDK ada akumulasi. Oke, silakan teman-teman sesuaikan dengan analisanya masing-masing ya. Teman-teman cek lagi atau teman-teman cross check supaya teman-teman itu lebih percaya diri nanti ketika masuk ke saham-saham yang kita bahas ini ya. Nah, ini plannya, silakan di screenshot atau dicatat, nanti saya juga posting ya setelah teman simak videonya, kita posting juga di grup. Oke, selanjutnya ADMR. Nah, ADMR ini di tanggal 8 Oktober kemarin kan naik tinggi ya namanya. Ini naik berapa persen ini? 17%. Kita pindah ke time frame 1 hari dulu. Nah, ini 23% ya. Atau arah-arah, jangan-jangan arah ini ya. ADMR-nya arah 23,8% ya, arah ini. Nah, dia sudah pullback ini ya. Kita pindah ke time frame 4 jam dulu.
ya. Teman-teman perhatikan di sini ada kita push dulu ini. Ini plan lama ya. Sudah capai target juga ini. Ini adalah resisten yang di break. Nah, dia sudah retest, teman. Dia bisa lihat ya. Harga itu pasti ada pullback-nya ya. Nggak mungkin dia naik terus-terusan, teman. Nah, setelah naik, dia pullback. Kemudian dia naik lagi seperti ini. Ya, di saat pullback itu kita coba untuk masuk. Nah, sekarang dia sudah naik dan membentuk sideway ya. Nah, di sini sideway. Nah, ketika dia sideway ini apakah ada akumulasi atau tidak? Kita coba cek. Ada MR. Itu time frame kecil ya tadi ya. Ini 15 menit. Coba kita ke 4 jam. Nah, ini paling 1 atau 2 hari saja ini, teman. Ya, sideway-nya. Coba kita pindah lagi ke 1 hari. Nah, ini 2 hari ya, kita cek. Dia pullback itu dalam 2 hari, teman. Oke. Di hari Jumat itu ada akumulasi dari broker DR 27% ya. YP 6 dan 27 miliar, YP 6 miliar, PD 3 miliar. Yang jualan YU, AT, MG. Masing-masing 9 miliar, 6 miliar, 6 miliar. Coba kita tarik 2 hari belakang. 9 ya. 9 ke 10. DR berarti dia baru akumulasi ya. Baru akumulasi. Menurut saya ini bagus ya. Ketika dia sideways itu ada akumulasinya, itu yang paling penting ya. Ada akumulasi, ada potensi untuk naik lagi, teman ya. Ada potensi, bukan berarti pasti ya. Bukan pasti. Nah, ini plannya, teman-teman bisa sesuaikan dengan analisa teman-teman masing-masing ya. Saya sudah bikin di sini. Target stop loss-nya 5%, 5,4%. Target TP kita 17,5% ya. Silakan dicatat atau di screenshot. Nah, kemudian cuan lagi, teman. Ya, cuan. Kebetulan saya sudah ada juga barangnya, cuan. Ya, buat teman-teman yang belum masuk di cuan ya, kalau cocok teman-teman boleh pakai plan ini ya. Stop lossnya 5%. Jelas trennya ini tren naik ya. Ya, uptrend. Walaupun dia sedang sideways ya, tapi trennya terus naik. Coba kita cek cuan ini apakah ada akumulasi atau tidak. Jadi teman-teman pilih saham yang uptrend ya, karena di saham uptrend itu lebih gampang teman-teman mendapatkan profit dibandingkan saham yang lagi downtrend ya. Nah, teman bisa lihat di sini ya, broker AK 61 miliar, yang jualan XLXC ini yang biasa digunakan retail. Biasa digunakan retail. Ada kemungkinan kalau XLXC ini di kanan ya, atau di posisi jual, itu saham itu biasanya naik lagi, teman ya. Biasanya seperti itu ya. Tapi kita nggak tahu apakah besok akan lanjut naik atau justru dia turun dan ambil stop loss kita ya. Yang pasti teman-teman sudah siapkan toleransi untuk lossnya ya, sekitar 5% di sini. Oke. Nah, satu lagi, ini sebenarnya sudah ada plannya di tanggal 6 kemarin ya, tapi menurut saya ini masih bagus, teman ya, antam ya. Teman-teman boleh yang sudah punya barang ya, menurut saya sudah punya barang. Saya sudah punya barang juga, tapi saya nggak persis masuk di 3.200 ini, teman. Saya baru plotting profit itu sedikit ya. Ya nggak jauh-jauh dari harga sekarang lah ya. Tapi saya nggak perbarui ini ya, pakai plan ini saja antam. Sesuaikan saja ya. Nanti stop lossnya bisa ditarik ke atas sedikit mungkin di sini. Kalau teman masuk di 3310, nah teman bisa ambil di 3% seperti ini atau 4% ya stop lossnya. Atau di 3050 seperti ini nggak masalah juga
ya. Ya terserah saja ya. Misalkan teman-teman masuk di sini, ini ya 3. Nah ini 3, 2, 3, 10 misalkan teman masuk ya. Itu baru 7%. Nah teman bisa juga kalau terlalu lebar ini naikkan ke area ini, double top ini yang 2 ini ya. Nah itu cuman 4%an saja teman ya, 4%. Tapi menurut saya lebih safe ya, agak di bawah sedikit lah, 7% seperti ini ya. Ya kalau teman terlalu besar ya teman tawar saja di bawah atau nego saja di bawah ya. Ini untuk Antam masih potensi menurut saya ya. Coba kita cek apakah ada akumulasi di Antam ini. Nah, teman bisa lihat di sini broker KZ, AK, ZP masing-masing 56 miliar, 47 miliar, ZP 41 miliar dan BK 40 miliar. Jelas ada akumulasi ya. Nah, di sini juga ada SL, YP, CC, PD, XC, notabene ini semuanya adalah retail, teman. Ya, ada kemungkinan saham tahun ini naik besar. Oke, demikian dulu ya. 6 saham ya, 6 saham bukan 5. Kita pantau besok, silahkan masukkan ke watchlist. Sekali lagi kalau ada informasi dari teman-teman ya saham yang akan kita bahas, tentu saja dengan adanya alasan ya yang menarik kita akan cek. Oke, demikian dulu, sampai jumpa di video selanjutnya.